Halo Halo semuanya. semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang proyek mini kami, yaitu menghitung volume botol minuman Yakult. Nah, berikut adalah tujuan dari proyek mini kami. Yang pertama adalah menentukan fungsi-fungsi yang merepresentasikan bentuk botol minuman Yakult. Yang kedua, menghitung volume botol minuman Yakult dengan integrasi numerik. Yang ketiga, mencari batas atas skala perhitungan volume botol minuman Yakult. Dan yang terakhir adalah menghitung volume total bahan yang digunakan pada botol minuman Yakult. Untuk yang pertama, yaitu menentukan fungsi-fungsi yang merepresentasikan bentuk botol minuman Yakult. Nah, di sini kita sudah punya suatu botol minuman Yakult yang akan kami jadikan objek pada proyek mini ini. Pertama-tama, botol ini akan diletakkan di suatu bidang kartesius dengan pusat jari-jari vertikal botol berhimpitan dengan sumbu X sebagai sumbu putarnya, di mana setiap satu satuan menyatakan panjang 1 cm. Fungsi-fungsi yang digunakan cukup merepresentasikan bagian ini saja, karena volume botol Yakult diperoleh dengan memutar luasan daerah ini terhadap sumbu putar yaitu sumbu X. Kemudian, berikut merupakan fungsi yang menjadi batas dari dinding luar botol Yakult yang akan dihitung volumenya. Yang pertama adalah garis X sama dengan minus 3,76, lalu garis Y sama dengan 1,1, lalu fungsi Y sama dengan 659X plus 4411 per 1925. Kemudian garis X sama dengan minus 1,76, lalu garis Y sama dengan 1,84, lalu fungsi parabola Y sama dengan 0,62327X kuadrat plus 1,48. Kemudian fungsi Y sama dengan minus 25 kali X minus 3,54 pangkat 3 plus 1,84, lalu garis X sama dengan 3,74. Lalu berikut merupakan titik-titik yang menjadi batas-batas interval dari fungsi-fungsi yang kami dapatkan. Yang pertama adalah X sama dengan minus 3,76 hingga minus 3,3, lalu minus 3,3 hingga X sama dengan minus 1,76, lalu X sama dengan minus 1,76 hingga minus 0,76, kemudian minus 0,76 hingga 0,76, lalu 0,76 hingga 3,54, lalu 3,54 hingga 3,74. Kemudian untuk menghitung volume botol minuman Yakult dengan integrasi numerik, terdapat beberapa metode. Namun pada kali ini kami menggunakan metode Simpson parabola dengan alasan karena memiliki tingkat akurasi lebih baik daripada metode lainnya. Dengan metode Simpson parabola, luas daerah dinyatakan sebagai panjang interval yaitu batas B dikurang A dibagi jumlah divisi N dikali sepertiga dikali nilai F di X0 ditambah 4 kali nilai F di X1 ditambah 2 kali nilai F di X2 dan seterusnya dengan koefisien 2 pada X genap dan koefisien 4 pada X ganjil dan koefisien 1 pada X awal dan X akhir. Dan pada metode Simpson, bilangan bulat N atau jumlah divisi harus berupa bilangan genap. Kemudian, untuk menghitung volume integrasi numerik dengan metode Simpson, botol diiris secara vertikal sehingga menciptakan sebuah cakram berpenampang lingkaran dengan lebar sesuai lebar interval irisan. Volume seluruh botol adalah jumlah dari volume tiap irisan dan didapatkan volume sama dengan integral dari A sampai B dari PR kuadrat dx atau Pi Fx kuadrat dx. Berdasarkan aproksimasi volume cakram dan persamaan Simpson sebelumnya, demikian sehingga didapatkan rumus volume adalah sebagai berikut. Kemudian berdasarkan persamaan garis dan batas interval bagian yang sudah didapatkan sebelumnya, volume setiap bagian dihitung sebagai berikut. Dengan jumlah divisi mencapai N sama dengan 10.000, volume dihitung untuk setiap bagiannya menggunakan Python didapatkan hasil seperti berikut. Dan jumlah total volume tiap bagian atau aproksimasi volume dari botol Yakult adalah 66,18811 ml. Untuk soal ketiga, kami akan mencari batas atas skala hasil perhitungan volume botol minuman Yakult menggunakan metode Simpson. Walaupun metode Simpson merupakan metode paling akurat yang menggambarkan luas daerah di bawah kurva, metode ini tetap memiliki galat yang ditunjukkan dengan celah-celah atau gap di sini. Celah-celah tersebut terbentuk karena adanya ketidakakuratan parabola yang dibuat oleh metode Simpson, sehingga hasil luas di bawah kurvanya akan berbeda dengan luas dari grafik sebenarnya.
Galatnya itu dapat dihitung dengan rumus ini, yaitu luas sebenarnya dikurangi luas integral numerik. Galat itu dilambangkan dengan variabel E subscript n yang menunjukkan error untuk n partisi. Galat hasil metode Simpson dapat dicari dengan rumus berikut. Rumus pertama menyatakan error sesungguhnya di suatu interval A sampai B saja, sedangkan rumus kedua menyatakan kemungkinan galat terbesarnya berapa di interval yang sama. Karena perhitungan metode Simpson ini kami terapkan pada setiap fungsi yang independen, di mana setiap fungsi tersebut bersifat kontinu dan dapat diturunkan 4 kali di setiap titik pada interval tertutup masing-masing, sehingga setiap parameter dalam rumus galat maksimum dapat diketahui dan akhirnya batas atas galat dapat dikalkulasikan. Semua galat dari seluruh fungsi yang digunakan dapat dijumlahkan untuk mencari batas atas galat dari keseluruhan perhitungan volume Yakult menggunakan metode Simpson. Berikut adalah tabel yang menunjukkan n dan batas atas galat dari setiap fungsi. Kami menentukan batas atas galat yang diinginkan terlebih dahulu, kemudian mencari n minimum yang dapat menghasilkan galat tersebut. Batas atas galat yang ditentukan adalah 10 pangkat min 15 dengan rasionalisasi bahwa kami menginginkan kalkulasi seakurat mungkin yang dapat diperolehkan menggunakan alat yang kami gunakan, yaitu program Python, di mana Python mempunyai floating point error di magnitude kurang dari 10 pangkat min 15, yang berarti terdapat kemungkinan adanya kesalahan nilai angka pada magnitude tersebut. Adapun batas atas galat yang bernilai 0 dikarenakan turunan keempat dari fungsinya adalah 0. Hal ini menunjukkan bahwa tidak akan ada galat untuk fungsi tersebut dengan perhitungan metode Simpson. Untuk soal nomor 4, yaitu menghitung volume total bahan yang digunakan pada botol minuman Yakult. Pertama-tama, coba deh kita balik lagi ke gambar yang awal. Untuk menghitung volume total bahan botol Yakult, kita tinggal mengurangi total volume luar botol Yakult dengan volume bagian dalam botol Yakult. Total bagian dalam botol Yakult ini adalah total minuman maksimum yang dapat dimasukkan ke dalam botol. Untuk itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu fungsi-fungsi baru yang merepresentasikan bagian dalam dari botol Yakult. Nah, sekarang kita zoom banget gambarnya. Kita mengasumsikan bahwa ketebalan bahan botol Yakult adalah sebesar 0,01 cm dan tersebar merata di seluruh bagian botol. Ketebalan ini hanya untuk mempermudah perhitungan saja ya, di mana pada kenyataannya ketebalan bahan botol Yakult tidak merata dan terdapat fungsi-fungsi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan bentuk sebenarnya. Dengan demikian, untuk memperoleh fungsi baru, kita tinggal menggeser garis-garis fungsi awal sejauh 0,01 cm ke arah dalam botol Yakult, seperti yang ditampilkan sekarang. Berikut adalah persamaan garis serta titik-titik penting yang merepresentasikan bagian dalam botol Yakult. Titik-titik ini mencakup batas-batas pada setiap interval dan digunakan untuk menentukan luas daerah yang akan kita hitung. Daerah yang dimaksud ini mencakup bagian dalam botol yang ya nantinya akan kita hitung volumenya. Kemudian, dengan metode yang sama, seperti pada soal A, kita hitung volume dalam botol Yakult pada masing-masing interval dengan menggunakan program Python yang telah dibuat sebagai alat bantu. Dengan menjumlahkan seluruh volume tersebut, maka diperolehlah total volume dalam botol Yakult, yaitu sebesar 64,619339 ml. Setelah mengetahui volume bagian dalam botol Yakult, langkah berikutnya adalah menghitung total volume bahan yang digunakan untuk membuat botol Yakult. Total volume bahan botol Yakult dapat dihitung dengan cara mengurangi total volume benda yang telah dihitung sebelumnya dengan total volume bagian dalam botol Yakult. Pada akhirnya, kita akan mendapatkan total volume bahan yang digunakan, yaitu sebesar 1,569474 ml. Kemudian berikut merupakan kesimpulan dari perhitungan-perhitungan yang telah kami lakukan. Yang pertama, fungsi-fungsi yang merepresentasikan volume total botol Yakult dapat direpresentasikan dalam gambar berikut. Kemudian, volume botol minuman Yakult bagian luar adalah 66,1888811 ml. Yang ketiga, batas atas galat mutlak perhitungan volume luar direpresentasikan dalam tabel berikut. Serta yang terakhir, volume total bahan yang digunakan untuk membuat botol Yakult adalah sekitar 1,569474 ml. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.